Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran pemeliharaan sasis kendaraan ringan. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar tentang kopling. Apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah memahami unit kopling. Untuk keterampilannya kita memelihara mekanisme kopling. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran sistem kopling itu yang pertama kita dapat memahami tentang unit kopling. Setelah itu kita dapat memelihara mekanisme kopling. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kopling. Nah, sistem pemindah tenaga atau powertrain. Pemindah tenaga atau powertrain adalah sejumlah mekanisme pemindahan tenaga yang dihasilkan oleh mesin untuk menggerakkan roda kendaraan. Bagian pemindah tenaga terdiri dari kopling, transmisi, poros propeller, gardan, dan poros roda. Bagian-bagian tersebut dapat dilihat pada gambar dan keterangan berikut. Nah, kita lihat karena sekarang materi kita adalah tentang kopling. Kopling itu termasuk ke dalam powertrain. Sementara komponen dari powertrain itu kalian bisa lihat pada gambar. Kita mulai dari yang A. A itu adalah kopling atau dalam bahasa Inggris disebut clutch. Berfungsi untuk menghubungkan dan melepas tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama perkaitan roda gigi. Itu unit kopling. Intinya adalah untuk memutuskan dan menyambungkan putaran dari engine atau mesin ke transmisi. Yang kedua adalah transmisi, berfungsi mengatur perbandingan putaran motor dengan poros penggerak aksel sehingga menghasilkan momen puntir yang diinginkan. Yang ketiga adalah poros propeller atau propeller shaft, berfungsi meneruskan putaran atau tenaga dari transmisi ke penggerak aksel dengan sudut yang bervariasi. Yang berikutnya adalah diferensial atau gardan, berfungsi untuk memindahkan arah putaran poros penggerak ke arah poros aksel dan menyeimbangkan putaran kedua roda pada saat membelok. Yang terakhir adalah poros roda, berfungsi untuk meneruskan putaran dari diferensial ke roda. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah masuk lebih spesifik lagi, yaitu ke kopling. Kita lihat, ini adalah bagian dari sebuah kendaraan. Ada engine atau mesin, ada kopling, ada transmisi, poros pengendali, dan roda. Kita lihat kopling ada di mana sih? Nah, ini dia kopling. Nah, bentuk visualnya adalah seperti ini. Ini adalah satu unit dari kopling. Kopling atau clutch terletak di antara mesin dan transmisi. Kopling berfungsi untuk menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal kopling. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kopling adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Yang kedua, dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa slip. Yang ketiga, dapat memutuskan hubungan kopling dengan transmisi secara sempurna dan cepat. Itu adalah pengantar untuk kopling. Kita lihat yang berikutnya untuk jenis-jenis kopling. Jenis-jenis kopling dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama bidang geseknya, yang kedua jumlah piringannya, yang ketiga media kerjanya, dan yang keempat adalah pegas penekannya. Oke, kita mulai dari yang paling pertama yaitu jenis-jenis kopling berdasarkan bidang geseknya. Nah, berdasarkan bidang gesek, kopling itu dibagi dalam dua tipe, yaitu kopling piringan atau disc clutch dan kopling konis atau con clutch. Kopling piringan adalah unit kopling dengan bidang gesek berbentuk piringan atau disc. Sementara untuk con clutch adalah unit kopling dengan bidang gesek berbentuk konis. Nah, ini perbedaannya, yaitu yang satu bentuknya disc, yang satu bentuknya cons. Yang kedua adalah jenis-jenis kopling dilihat dari jumlah piringannya. Terbagi ke dalam dua juga. Yang pertama adalah kopling plat tunggal dan kopling plat ganda. Nah, kopling plat tunggal di sini maksudnya apa?
unit kopling dengan piringan kopling hanya satu saja. Sementara kalau yang ganda plat banyak adalah unit kopling dengan piringan lebih dari satu. Jadi berbedanya ya di situ, tunggal dan lebih dari satu. Untuk media kerjanya itu ada kopling basah dan kopling kering. Untuk di kendaraan sendiri, mobil umumnya itu kebanyak mengaplikasikan kopling kering. Ya, jadi kalau jenis kopling kering kalau kena oli itu malah selip. Itu kebalikannya dengan kopling basah. Kopling basah kalau tidak kena oli dia selip, tapi begitu kena oli dia lancar. Yang berikutnya adalah pegas penekan. Ditinjau dari pegas penekannya, kopling diberikan menjadi dua, yaitu kopling pegas koil dan yang kedua adalah kopling pegas diafragma. Nah, pegas koil itu pakai apa? Pakai per. Sementara diafragma itu pakai membran atau pakai besi lembaran. Fungsinya sama saja, hanya membedakan jenisnya saja, yaitu jenis coil spring dan diafragma. Oke, ini ada untuk jenis-jenis kopling. Jadi jenis-jenis kopling dapat dikelompokkan menjadi 4. Dari bidang geseknya, dari jumlah piringan, dari media kerja, dan pegas penekan. Yang berikutnya adalah komponen dari unit kopling. Nah, ini adalah sebuah komponen dari unit kopling. Kalau kita lihat di sini, ini dia pakai pegas spring atau pakai diafragma. Kalau dilihat, nah di sini ada yang F, pressure spring. Jadi dia pakai pegas per. Ya, ini kita lihat dari A. A itu apa sih? A itu adalah flywheel. B adalah disklad. C engine shaft. D pressure lever. E pressure plate. F pressure spring. G release. Ini G apa ini? H release bearing. I input shaft transmission. J ada selanjutnya. Nah, komponen utama dari sebuah kopling adalah tutup kopling atau clutch cover dan plat kopling. Jadi yang biasa aus adalah plat koplingnya. Nanti biasa kita periksa adalah plat koplingnya. Untuk yang berikutnya adalah cara kerja. Cara kerja bisa kita lihat dari animasi berikut. Ketika kopling ini bebas atau pedal tidak ditekan, maka antara plat kopling dengan flywheel akan menyatu. Tapi begitu kita tekan, nah dia akan mutus sehingga apa? Putaran mesin dan transmisi terputus sehingga transmisi bisa dipindah. Oke, nyampe sini dulu untuk materi kopling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.